Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu senantiasa boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami tetap dimampukan Tuhan menghadapi setiap tantangan dan pergumulan kehidupan. Dalam syukur dan sukacita kami datang menghadap hadirat Tuhan melalui ibadah kami, dan biarlah di dalam keterbatasan dan juga kelemahan kami juga kembali memohon anugerah Tuhan hadir bagi kami semua dalam ibadah ini, terkhusus melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama, agar setiap kami boleh tetap terus hidup dalam iman pengharapan yang tertuju kepada Tuhan, dan juga setiap kami sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati juga boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami, bersabdalah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Amin. Umat Tuhan, saya undang berdiri. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Sabda Guna Krida dan juga Sabda Bina Umat di renungan malam diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 11 menyatakan, pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Akan duduk kembali. Saat manusia ada dalam kondisi di mana tantangan kehidupan silih berganti hadir dalam kehidupannya, tentunya kondisi itu akan menimbulkan respon-respon dalam setiap manusia yang menghadapinya. Dan tentunya responnya pasti beragam, sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan kekuatan yang dia miliki. Ada orang yang saat menjalani atau menghadapi tantangan hidup yang silih berganti, terus-menerus hadir, mungkin ada yang merasa lelah, capek, karena yang namanya tantangan ini kan juga menguras pikiran, menguras tenaga, ataupun juga menguras energi dalam kehidupannya. Atau juga ada orang-orang yang mungkin merasa marah dengan kondisi itu. Marah kenapa harus ini terus-menerus terjadi dalam kehidupannya. Atau marah juga dengan persoalan-persoalan yang harus dihadapinya. Atau mungkin ada orang yang kemudian merasa putus asa, karena terus-menerus persoalan hadir, tantangan hadir, sehingga merasa bahwa kayaknya nggak bisa berubah lagi hidupnya. Kayaknya nggak bisa lagi saya bisa menghadapi situasi ini. Atau kemudian mungkin juga ada yang merasa sedih tentunya. Sedih karena merasa ya saya dalam keterbatasan saya, dalam kelemahan saya harus menghadapi situasi-situasi yang berat. Nggak sanggup atau mungkin nggak ada orang yang menolong. Nggak ada orang yang peduli. Atau bahkan mungkin kita merasa kecewa dalam kehidupan kita.
Dan biasanya kekecewaan itu akan muncul atau juga diluapkan terhadap orang lain. Mungkin karena persoalannya berkaitan dengan orang lain, kecewa terhadap orang lain. Bahkan mungkin ada di antara kita yang kemudian kecewa terhadap Tuhan, marah terhadap Tuhan, merasa Tuhan tidak berbuat apa-apa, merasa Tuhan tidak adil, merasa Tuhan ini tidak menyayangi kita. Jadi itulah kemudian yang mungkin biasanya dilakukan atau direspon orang saat dia menghadapi situasi di mana tantangan dan kehidupan atau persoalan-persoalan kehidupan itu terus-menerus hadir dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang persoalan yang terus-menerus hadir atau tantangan hidup yang terus-menerus hadir melalui pembacaan firman Tuhan. Kalau kita membaca seluruh bagian perikop ini atau kisah tentang pelayanan seorang bernama Paulus yang masih menjadi fokus dari firman Tuhan atau pemberitaan firman Tuhan buat kita juga akan bisa menyimpulkan bahwa Rasul Paulus juga menghadapi situasi itu. Menghadapi bahwa dalam tugas yang dijalaninya, dia menghadapi tantangan yang silih berganti. Dia menghadapi persoalan yang silih berganti juga hadir, yang mungkin kalau boleh diukur itu tidak mudah dan tidak kecil. Kita lihat bersama-sama bahwa saat bagian dari firman Tuhan malam hari ini, yaitu pasal yang ke-23 Kisah Para Rasul, itu menunjukkan bagaimana salah satu bagian perjalanan pelayanannya di Yerusalem. Dan kalau kemudian kita membaca dari pasal-pasal sebelumnya, khususnya pasal 21 dan 22, kita juga akan menemukan kembali bahwa ada tantangan yang berat yang harus dihadapi saat dia menjalani tugasnya itu. Di Yerusalem dia harus menghadapi orang-orang Yahudi yang gak suka dengan dia. Dalam pembacaan Alkitab dalam beberapa hari belakangan ini kita juga diingatkan bagaimana karena ketidaksukaan itu, karena rasa benci itu, karena rasa iri hati orang-orang Yahudi terhadap Paulus, maka mereka melakukan tindakan-tindakan yang jahat terhadap Paulus. Mereka memfitnah Paulus. Masih ingat pada Kisah Para Rasul 21 ayat 28 diceritakan fitnahan orang-orang Yahudi terhadap Paulus. Menunjukkan bagaimana kebencian mereka, bagaimana rasa tidak sukanya mereka terhadap Paulus. Dari sini kita juga belajar ya, kalau kita sudah nggak suka dengan orang lain, biasanya kita akan jatuh kepada tindakan-tindakan yang jahat, tindakan-tindakan yang berdosa. Kalau kita nggak suka sama orang lain, kita bisa melakukan tindakan yang mungkin selama ini nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Nah, itu yang dialami oleh Paulus saat itu. Orang-orang Yahudi tidak suka, orang-orang Yahudi memfitnah dia, sehingga akhirnya Paulus harus ditangkap dan dipenjarakan. Bayangkan, karena ketidaksukaan, karena kebencian, maka orang bisa ditangkap dan juga dipenjarakan. Jadi artinya bahwa Paulus menghadapi situasi itu sehingga dia ditangkap, dipenjara, dan akhirnya bisa dan diperhadapkan dalam proses peradilan. Dari mulai satu peradilan ke peradilan yang lain, dan itu harus dia jalani. Yang kedua, belum lagi kemudian persoalan itu selesai, karena kalau kita lihat kan konteksnya di sini nih, Paulus masih dibawa lagi gitu ya. Paulus masih dibawa ke penjara lagi oleh pasukan Romawi supaya dia selamat, nggak kemudian menghadapi
amukan massa yang mau membunuh dia. Artinya persoalan ini belum selesai. Masalah yang dihadapi di Yerusalem belum selesai. Tiba-tiba Tuhan datang dan mengatakan, kamu harus melayani dan bersaksi di Roma. Jadi di Yerusalem ini belum selesai tugasnya, masalahnya belum selesai. Tuhan tiba-tiba datang dan mengatakan kamu akan bersaksi di Roma. Artinya bahwa ini tantangan yang juga harus dihadapi lagi. Belum selesai satu masalah, belum selesai satu tantangan, muncul lagi tantangan dan masalah yang baru. Dia pergi ke Roma itu bukan kondisi yang lebih nyaman, bukan dalam kondisi yang lebih enak. Tapi di kota Roma, dia juga akan menghadapi situasi di mana ada orang-orang juga yang gak suka dengan orang Kristen. Ada orang-orang juga yang gak suka dengan pengikut-pengikut Kristus di sana. Bahkan bukan cuma bicara person to person atau orang per orang, tetapi bahkan juga pemerintahan yang ada pada saat itu juga gak suka sama orang Kristen. Kaisar Romawi itu gak suka sama pengikut Kristus. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar dan masih mengingat Kaisar Nero yang memfitnah orang Kristen membakar kota Roma. Sehingga orang Kristen ditangkapi, dipenjarakan, dibunuh di sana. Jadi situasi itu harus dihadapi oleh Paulus. Baru saja ini belum selesai ya, tadi saya katakan. Masalahnya di Yerusalem ini belum selesai benar. Tantangan yang harus dihadapi ini belum selesai benar. Tiba-tiba dia harus menghadapi situasi seperti itu. Dia akan menghadapi situasi seperti itu. Dan dia tahu pastinya. Kota Roma itu kan meskipun jauh begitu ya, tapi pastinya dia tahu kondisinya. Belum lagi kemudian persoalan juga bahwa saat dia harus ke Roma itu berarti dia harus pergi jauh dari tempat tinggalnya atau tempat asalnya. Jadi dia harus pergi ke sebuah tempat yang jauh. Otomatis kalau jauh dari tempat asalnya juga jauh dari keluarganya tentu. Bapak Ibu, ada yang tahu kira-kira jaraknya Yerusalem ke Roma berapa jauh? Jauh banget lah ya. Kalau saya coba googling begitu ya, saya menemukan informasi bahwa jarak antara Yerusalem ke Roma itu kurang lebih 2.304 km. Kalau kira-kira jarak Jakarta ke Surabaya itu mungkin sekitar 900-an kilo kalau tidak salah begitu ya. Ya, dikalikan saja jadi kali 3 begitu. Jadi bolak-balik tambah sekali lagi. Itu jaraknya. Nah, itu baru kalau jaraknya ditarik garis lurus. Belum kalau kemudian dia harus lewati, memutar, itu pasti lebih jauh lagi. Jadi bayangkan dia harus pergi dari tempat tinggalnya, tempat asalnya untuk pergi ke Roma yang jauh sekali. Saya jadi bayangin dulu waktu saya pertama kali jadi pendeta begitu ya. Tugasnya itu kan di Kalimantan. Tugas yang sangat jauh. Tugas yang memang harus saya jalani. Jauh dari keluarga, jauh dari rumah atau jauh dari kampung halaman. Dan tentunya tidak mudah untuk ada dalam situasi itu. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu sekalian yang sekarang ada di sini, kira-kira bagaimana kalau ada keluarganya yang jauh? Pasti kan nggak pengen ya, maunya itu senangnya kumpul. Seperti orang Jawa punya pepatah, mangan orang mangan asal ngumpul. Meskipun sekarang pepatah itu jadi seringkali berubah. Kumpul orang kumpul, yang penting mangan. Tapi kondisi itu dihadapi.
Paulus harus menghadapi situasi itu jauh dari keluarga, jauh dari asal usulnya. Dia juga harus menghadapi situasi yang tadi saya gambarkan, bahwa juga banyak orang yang gak suka dengan pengikut-pengikut Kristus, tentunya termasuk dia. Jadi itu persoalan yang dihadapinya yang boleh dikatakan sama beratnya, yang tidak mudah harus dihadapi. Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi Paulus begitu ya, bagaimana respon kita terhadap tugas dari Tuhan itu? Lanjut atau tidak? Kalau kita menempatkan diri sebagai seorang Paulus, ditugaskan Tuhan untuk pergi ke tempat yang jauh, meninggalkan asal-usul kita, kampung halaman kita, keluarga kita, siap atau tidak? Ya, mungkin beragam kita menanggapi itu. Ada yang siap, ada yang juga tidak. Tetapi kalau kita belajar dari Paulus, dia melanjutkan tugas itu. Dia pergi ke Roma. Nah, pertanyaannya buat kita semua, kenapa kemudian Paulus sampai ada dalam pemahaman atau dalam sebuah penguatan bahwa dia mau melakukan semua itu? Kenapa Paulus bisa tahan menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan, menghadapi persoalan yang berat itu? Kadang-kadang banyak orang yang gak bisa, gak mau juga. Kalau melayaninya mungkin gampang, enak-enakan, ya mungkin hanya di gereja sendiri, itu mungkin bisa saja dilakukan. Tapi kalau harus pergi jauh, harus kemudian memberitakan Injil di tempat yang tidak dikenalnya, tidak banyak orang yang mungkin mau. Tapi kita belajar bagaimana Paulus tetap mau melakukan itu semua karena dia meyakini, dia punya iman, dia punya keyakinan bahwa yang pertama, dia telah menyerahkan sepenuhnya kehidupannya untuk Tuhan. Jadi alasan yang pertama kenapa Paulus melakukan itu, karena memang dari awal perjumpaannya dengan Yesus, dia sudah katakan bahwa dia akan memberikan dirinya untuk Tuhan. Sehingga kita selalu ingat apa yang dikatakan Paulus sebagai slogan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu adalah sebuah slogan yang menunjukkan bahwa memang dia memberikan dirinya, memberikan kehidupannya sepenuhnya buat Tuhan. Bukan cuma setengah-setengah. Bukan cuma kalau perlu saja dengan Tuhan maka bilang berserah. Bukan cuma kalau ada dalam situasi yang susah saja kita mau datang berserah sama Tuhan. Tapi seluruh kehidupannya memang dia berikan buat Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Jadi artinya dari hal ini kita belajar juga, kalau kita memang benar-benar beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka kita juga harus berikan diri kita sepenuhnya buat Tuhan. Jangan setengah-setengah. Jangan semaunya kita sendiri. Tapi kalau kita memang benar-benar merasakan bahwa hidup kita ini ada dan juga diberikan untuk Tuhan, oleh Tuhan, dan juga kita berikan hidup kita untuk Tuhan, ya berikan sepenuh kehidupan kita buat Tuhan. Nah, yang kedua, alasan kenapa dia memilih untuk melanjutkan tugasnya ini, karena dia merasakan betul penyertaan Tuhan. Jadi dia merasakan betul bagaimana Tuhan gak pernah tinggalkan dia. Seberat apapun masalahnya, seberat apapun tantangannya, dia rasakan Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu menyertai dia. Sebagai bukti, kita lihat bersama-sama. Tadi saya ceritakan di awal bahwa dia waktu itu difitnah orang-orang Yahudi. Nah, fitnahan itu sebenarnya kemudian punya efek bahwa
Paulus waktu itu sebelum kemudian ditangkap oleh pasukan Romawi, dia ditangkap duluan nih sama orang-orang Yahudi dan mau diamuk masak. Jadi artinya dia ada dalam situasi di mana nyawanya terancam. Tetapi kehadiran kepala pasukan Romawi itu menyelamatkan dia. Dan dia imani betul bahwa itu adalah cara Tuhan menolong dia. Cara Tuhan untuk menopang dia. Karena Tuhan itu memang punya berbagai cara kan untuk menyatakan kasih-Nya. Kadang-kadang manusia sendiri yang seringkali nggak tahu begitu ya. Seringkali juga nggak mau ikut caranya Tuhan. Salah satu meme begitu ya, cerita yang seringkali menunjukkan bahwa manusia seringkali nggak mau ikut maunya Tuhan waktu susah begitu ya, adalah sebuah cerita yang menggambarkan seorang yang sedang terdampar di sebuah pulau kecil. Orang itu berdoa sama Tuhan, minta Tuhan tolong, minta Tuhan menyelamatkan dia, minta Tuhan kembalikan dia ke rumahnya. Nah, suatu hari ada kapal datang. Ada kapal datang mau menolong dia. Dia bilang, enggak, aku enggak mau ikut, aku mau tunggu Tuhan. Ada lagi datang lagi, dia bilang yang sama. Sampai akhirnya Tuhan bilang sama dia, aku sudah datang melalui orang-orang itu, tapi kamu enggak mau ikut. Nah, kadang-kadang kan begitu ya. Kita ini nggak mau melihat bagaimana Tuhan punya cara yang begitu ajaib, yang begitu beragam, yang bisa gunakan siapa saja atau apapun saja untuk menolong kita. Tapi kadang-kadang kita nggak mau ikut. Kita mau dengan kemauan kita sendiri. Kita sibuk dengan keinginan kita sendiri. Sehingga akhirnya kita nggak merasakan pertolongan Tuhan itu. Paulus menghadapi situasi, dia merasakan bagaimana Tuhan menyertai dia selamat dari pembunuhan. Yang kedua, kita lihat bersama-sama dalam pasal 23 dikatakan dia juga selamat dari peradilan Mahkamah Agama. Jadi kalau pasal 23 ini kan dia ada dalam proses peradilan di Mahkamah Agama atau yang seringkali disebut Sanhedrin, yang anggotanya itu 70 orang, terdiri dari imam-imam, ada orang Farisi, ada orang Saduki di sana. Dia dihadapkan dalam peradilan itu. Kita lihat bagaimana Paulus membela dirinya, sehingga akhirnya dengan pembelaan itu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah orang-orang Saduki dan orang Farisi yang ada dalam Mahkamah Agama itu malah akhirnya bentrok. Karena mereka punya pemahaman yang berbeda, bentrok, sehingga kemudian di ayat 10 dikatakan supaya menyelamatkan Paulus karena ada perpecahan waktu itu, dia dikembalikan lagi. Jadi artinya ini menunjukkan bahwa dia selamat, sehingga ada orang yang juga mengatakan di ayat 9, orang-orang Farisi mengatakan, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Nah itu semua kan bukti bahwa Tuhan hadir. Tuhan menyelamatkan Paulus saat itu. Dan yang ketiga, penyertaan Tuhan atau kehadiran Tuhan juga dirasakan di ayat 11 ini. Pada malam berikutnya Tuhan datang. Tuhan datang langsung. Tuhan bilang sama dia, seperti yang tadi saya katakan, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi ke Roma. Jadi Tuhan hadir kepadanya dan mengatakan bahwa engkau akan pergi bersaksi untuk Tuhan. Tuhan menjumpai langsung Paulus dan kemudian juga meyakinkan Paulus dengan janjinya untuk selalu menyertai Paulus. Hal-hal inilah yang kemudian dipegang terus oleh Paulus.
Dia percaya seberat apapun tantangan hidupnya, tantangan pelayanannya, tantangan kesaksian yang dia lakukan, Tuhan menopang dia. Tuhan menyertai dia. Tuhan memberkati dia. Dan itu bukan hal yang mudah sebenarnya untuk diimani. Kita belajar bagaimana Paulus mengimani semua itu. Bagaimana Paulus juga mengubah imannya, mengubah kehidupannya, keyakinannya dari orang yang tidak percaya sama Tuhan menjadi orang yang benar-benar percaya dan menyerahkan sepenuhnya hidupnya sama Tuhan. Jadi harusnya kita juga belajar dalam kehidupan kita. Kalau kita semua merasa kita pernah atau sudah berjumpa dengan Tuhan, biarlah perjumpaan itu juga mengubahkan kita, meyakinkan kita, menguatkan kita, bahwa di tengah-tengah langkah hidup kita, seberat apapun tantangan persoalan hidup yang harus kita hadapi, kita percaya Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu memberkati. Tuhan selalu menolong kita. Dan Tuhan juga yang selalu memampukan kita untuk bisa menjalani dan juga menghadapi persoalan itu. Memberikan jalan keluar bagi persoalan-persoalan kehidupan kita. Mari kita buka hati dan pikiran kita benar-benar untuk mengikut Tuhan, maunya Tuhan, sehingga kita benar-benar bisa merasakan hadirnya Tuhan di tengah-tengah kita menghadapi persoalan dan tantangan kehidupan. Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua. Amin.